Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Ini 4021315. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika bahasa Arab, i'rab, takhil, dan taulid. Pengantar keistimewaan dan kompleksitas bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab, kedudukan suci sebagai bahasa Al-Quran dan sumber ilmu pengetahuan Islam. Struktur tata bahasa yang mendiktai kaya dengan kaidah i'rab dan sintaksis, kekayaan kosakata yang beserta sistem irama dan beat yang kuat, kompleksitas dan tantangan. I'rab aturan kompleks, perbedaan lafzi takdiri dengan pengaruh logat. Dakhil serapan kata, perubahan makna, inkonsistensi fonologi, dan kekhawatiran kemurnian. Taklid, peniruan gaya asing, kesalahan nahwu, kalimat kaku, dan ancaman keaslian fusha. I'rab, filer utama tata bahasa. Definisi i'rab. I'rab adalah perubahan harokat akhir kata dalam bahasa Arab sesuai posisi dan fungsi kata tersebut, dan kalimat ini menentukan peran sintaksis kata. Konsep amil, i'rab didefinisikan sebagai perubahan akhir kata akibat masuknya pengaruh amil atau faktor gramatikal yang mempengaruhi struktur kalimat. Fungsi i'rab menentukan peran sintaksis kata subjek objek keterangan. Memastikan makna yang benar, perubahan harokat dapat mengubah arti, memberikan kekuasaan dalam menyusun struktur kalimat. Jenis-jenis i'rab terbagi menjadi 4, yaitu rafa untuk subjek mubtada, khabar ditandai dhammah alif waw, nasab untuk objek maf'ul bih ditandai fathah alif, jar setelah huruf jar, idhofah ditandai kasrah ya, jazab khusus fi'il mudhari yang kemasukan amil jazim. Problematika i'rab dalam pembayaran dan penggunaan, aturan kompleks dan pengecualian. Banyaknya amil, syarat, dan pengecualian dalam nahwu menyulitkan penentuan bentuk i'rab bagi pembelajar. Pengaruh lajah klasik, perbedaan pengucapan dan i'rab di beberapa suku Arab klasik menimbulkan variasi bahasa dan kontroversi. I'rab lafzi dan takdiri, tidak semua kata dapat di-i'rab secara jelas, terutama kata berakhiran huruf illat menimbulkan i'rab takdiri. Penurunan perhatian modern dalam percakapan sehari-hari, penutur modern kurang memperhatikan i'rab, berujung pada kesalahan struktur. Dakhil kosakata serapan dalam bahasa Arab. Definisi dakhil, kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Arab dari berbagai periode, digunakan baik oleh penutur fasih maupun non-fasih. Secara bahasa, dakhil berarti sesuatu yang asing atau berasal dari luar. Karakteristik dan isu bahasa, perubahan makna dari aslinya, perdebatan keaslian istilah, inkonsistensi fonologi, kekhawatiran kemurnian bahasa. Proses dan faktor masuknya dakhil, kotak budaya dan politik, interaksi dengan peradaban lain, perkembangan ilmu pengetahuan, penerjemahan karya, dan penyerapan istilah. Modernisasi dan globalisasi, pengaruh teknologi dan media. Contoh kosakata serapan, beberapa contoh dakhil dari berbagai bahasa. Persia, Dilwan, Kisra dari Yunani, falsafah, koloni, dan modern, televisi, internet. Contoh dan problematika dakhil. Apa itu dakhil? Kosakata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab melalui proses serapan akibat konteks budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan modernisasi. Dari Persia dan Yunani, Persia, Daiwan, Kisra, Bustan, Yunani, Festi, filsafat konon, serapan modern atau Inggris, televisi, radio, selfie. Perubahan makna asli kata serapan terkadang mengalami penggeseran makna dari asalnya, menyebabkan ambiguitas atau ketidaksesuaian dengan konteks budaya, perbedaan keaslian dan kemurnian bahasa.
Investasi kata-kata asing menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya keaslian dan kemurnian bahasa Arab, memicu perdebatan di kalangan bahasa dan upaya pelestarian. Taklid peniruan gaya bahasa asing. Pengertian taklid peniruan struktur, sintaksis, gaya bahasa atau model ekspresi dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Menyebab munculnya taklid, dominasi bahasa asing atau Inggris, pengaruh media modern, globalisasi dan teknologi, dampak pada struktur, sintaksis dan gaya ekspresi, kesalahan nahu, ancaman keaslian bahasa, kalimat kaku tidak alami, kualitas tulisan menurun, istilah baru tidak sesuai. Bentuk dan tempat taklid. Bentuk-bentuk taklid: penerimaan literal harfiah, menulis struktur bahasa asing, penggunaan pola sintaksis non-Arab, susunan kata gaya Eropa, gaya bahasa modern yang terpengaruh pola bahasa Inggris, penulisan akademik terpengaruh Barat, tidak sesuai kaidah Arab, dampak dan problematikannya, ancaman terhadap kaidah nahu, struktur bahasa menyimpang, ancaman keaslian bahasa fusha, kemurnian, terdegradasi, kalimat kaku tidak alami dan ambigu, kehilangan kelugasan, menurunkan kualitas tulisan klasik, gaya bahasa penulisan lemah. Materi yang saya jelaskan yaitu kesimpulan dinamika dan konservasi bahasa Arab, i'rab kunci pembahasan teks, i'rab sistem perubahan akhir kata, kursal atau makna. Penguasaan i'rab adalah kunci memahami teks bahasa Arab klasik maupun modern. Taklid, tantangan keaslian. Taklid peniruan gaya asing mengancam kaidah baku dan keindahan bahasa. Pengaruh globalisasi butuh kewaspadaan. Dakhil, kekayaan versi kemurnian. Dakhil atau serapan berkaya bahasa, perlu hati-hati terhadap pergeseran makna dan potensi hilangnya kemurnian asli. Pentingnya pemahaman kehati-hatian. Dinamika memerlukan pemahaman i'rab, pengenalan dakhil dan kehati-hatian terhadap taklid untuk menjaga kualitas bahasa.